Yang saya hormati para rohaniawan, Bapak, Ibu, para tocin yang dimuliakan Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa. Wai tetung tien, sanjay. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tian Tuhan yang Maha Esa Makasih. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu, sehingga kita bisa datang berkumpul bersama-sama di rumah ibadah ini melaksanakan dan menjalankan kebaktian. Sancai. Apa kabar semuanya? Apakah perasaannya cukup bahagia? Kalau ada yang kurang bahagia, berarti ada yang sedang dipikirin. Biar kita bisa tersenyum sedikit, jangan terlalu tegang, saya mau kasih pantun. Ke Grogol lewat Cikini. Jangan lupa membeli lada. Kalau mau ngobrol jangan di sini. Karena ini tempat ibadah. Bisa tersenyum kan? Maaf Ibu para tocin, jangan tersinggung, ini hanya pantun. Kalau kita bisa tersenyum, bisa memperlambat proses penuaan pada wajah kita. Tadi sudah sama-sama kita dengar pembaca ayat suci membacakannya. Sabda suci jilid 4 ayat yang ke-8. Nabi bersabda, pagi hari mendengar akan jalan suci, sore hari mati pun ikhlas. Jelas di situ ada kata mati. Mati atau kematian itu pasti bagi manusia. Kematian, kehidupan semuanya kuasa Tuhan atau rahasia Tuhan atau firman Tuhan. Di dalam kesempatan yang sangat baik ini saya bisa berdiri di tempat ini. Sedikit apa yang saya bisa, sedikit apa yang saya tahu tentang ajaran agama, saya akan coba belajar. Yang saya beri judul, kehidupan, kematian, semuanya kuasa Tuhan atau rahasia Tuhan. Bapak, Ibu, para tocin yang saya hormati, kadang-kadang manusia dengan egonya yang tinggi, manusia dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya dan keserakahannya, ia lupa dengan datangnya kematian. Karena kematian sudah menjadi hukum alam. Kematian, kehidupan, semuanya kuasa Tuhan. Yang bernapas pasti akan mati. Yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Dari seorang raja sampai rakyat jelata, dari yang kaya sampai yang miskin pasti mengalami kematian. Saya, para tocin sekalian, pasti mengalami kematian. Hanya waktu yang membedakan kita semua. Selagi masih diberikan waktu, diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, tentunya kita harus berlomba-lomba berbuat kebajikan untuk bekal kita setelah kita dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya amal ibadah, amal perbuatan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Para tocin yang saya hormati, kalau kita berbicara kematian, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, kecil besar,
tua, muda, kurus, gemuk. Kalau Tuhan mau mengambilnya, kita sebagai manusia tidak bisa menahannya. Hanya bisa pasrah, berdoa dan bersabar untuk menerima semuanya itu. Karena hidup manusia di atas dunia ini ada batasnya. Tidak kekal, tidak abadi, dan tidak selamanya. Sadarkah kita hal terbesar apa yang kita miliki di atas dunia ini? Yaitu hidup. Diberikan kesempatan untuk hidup di atas dunia ini adalah berkah dari Tuhan yang tak bisa tergantikan oleh apapun. Kita sebagai manusia cuma bisa berusaha, bisa berencana, yang pada akhirnya Tuhan jugalah yang menentukan. Para tocin yang dimuliakan Tuhan, beruntunglah kita, bersyukurlah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dijadikan makhluk hidup sebagai manusia. Dengan menjadi manusia atau menjadi orang, anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita semua. Manusia di dalam kehidupannya di atas dunia ini diberikan akal dan pikiran yang baik, diberikan watak sejati untuk melakukan aktivitasnya. Tidak sampai di situ para tocin, diturunkanlah agama ke atas dunia ini, yang diturunkan melalui para nabinya. Salah satunya agama Konghucu, agama yang kita imani, agama yang kita yakini, yang sedang kita jalankan ini. Banyak agama yang diturunkan ke atas dunia ini, kita bisa memilihnya sesuai hati nurani kita untuk diimani, diyakini, diterapkan, dan dijalankan dalam kehidupan kita di atas dunia ini sebagai pegangan hidup, agar kita tidak salah melangkah dalam menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini. Para tocin yang saya hormati, bagaimana kalau di atas dunia ini tidak ada agama? Banyak agama saja, kelakuan atau perilaku manusia banyak ada yang seperti binatang. Banyak sekali kejadian-kejadian di luar akal sehat manusia. Contohnya, ada anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lainnya. Para tocin, semakin lemahnya iman seseorang, semakin lemahnya keyakinan seseorang, tidak menjalankan ajaran agama dengan baik, hanya menuruti nafsu setan yang ada di pikirannya, akhirnya hanya penyesalan yang ia terima setelah semuanya itu terjadi, karena penyesalan datangnya belakangan. Bapak, Ibu, para tocin yang saya hormati, dengan mengimani satu agama ini, agama yang menuntun kita, membawa kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang dirahmati dan diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan ajaran agama, kita
jalankan ini, kita mempunyai rambu-rambu, mempunyai rem dalam bertindak dan berbuat. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang susila dan mana yang tidak susila. Agama juga merupakan bagian dari identitas diri kita. Para cocin, sayangnya kita sendiri malah sering mencederai berkah dari Tuhan itu. Mendapat cobaan sedikit saja, mendapat ujian tak seberapa, langsung menyerah, langsung putus asa, langsung menggerutu. Tuhan itu tidak adil katanya. Begitulah kebanyakan orang pada umumnya. Maunya enaknya saja. Seharusnya kita sadar kalau hidup di atas dunia ini harus diperjuangkan, harus berusaha dengan iman yang kuat, didukung dengan penuh kesabaran, karena kesabaran merupakan sebagian dari iman kita. Para tocin yang saya hormati, semua itu tentunya kita harus koreksi diri kita. Kita harus mawas diri, berpikir yang baik, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita harus bisa mengontrol diri kita, pikiran kita, emosi kita, sikap kita, menjaga sikap dan perbuatan yang muncul dalam diri kita. Inilah yang perlu dikendalikan agar tidak merugikan diri kita sendiri maupun diri orang lain. Untuk itu sangat penting dilakukan mawas diri, sehingga kita mengetahui kekurangan dan cacat diri kita sendiri, sehingga timbul untuk memperbaikinya, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Para tocin yang saya hormati, orang lain tidak tahu apa yang ada di benak kita. Orang lain tidak tahu apa yang ada di hati kita. Orang lain tidak tahu apa yang ada di pikiran kita. Bukan berarti kita lepas dari pengawasan. Para tocin, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, kebohongan yang kita kerjakan dan kita jalankan, sangat rapi ditutupi, sangat rapi disembunyikan. Tetapi semua itu takkan tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahuinya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berbuat. Untuk itu berhati-hatilah dalam menjalankan kehidupan ini. Banyak-banyaklah berbuat kebajikan selagi masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, karena hidup atau kehidupan manusia di atas dunia ini hanya sementara. Mari kita buka kitab suci kita, Sabda Suci jilid 8 ayat 3, anak ayat yang kedua. Di dalam kitab Sanjak tertulis, hati-hatilah, was-waslah, seolah-olah berjalan di tepi jurang dalam, seolah-olah berdiri menginjak lapisan es tipis. Para tocin yang saya hormati,
Kalau kita membaca ayat ini, kita renungi, kita hayati, sangat besar artinya dalam kehidupan kita. Kita harus hati-hati melaksanakan dan menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini. Jangan sampai salah melangkah. Bukan berarti kita berdiri di tepi jurang yang dalam nanti nyebur ke jurang. Ini nasihat yang sangat besar. Besar sekali artinya bagi kehidupan kita. Dinasehati dengan ayat ini. Serumit apapun perasaan mendera pikiran kita, janganlah putus asa. Kita harus bersabar berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita mawas diri, mengakui segala kekurangan yang ada pada diri kita. Kita harus bisa menjaga sikap dan perilaku kita yang kurang baik. Para tocin yang saya hormati, memang dalam kehidupan kita di atas dunia ini tidak terlepas yang namanya cobaan dan problem hidup. Berbagai problem yang datang, yang menghadang. Janganlah dihindari, tetapi dipahami dan diatasi. Karena sesungguhnya problem kehidupan itu justru mengajarkan pada kita agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sabar dalam menjalankan kehidupan di atas dunia ini. Para tocin yang saya hormati, Nabi Konghucu diturunkan ke atas dunia ini oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar manusia berada di jalan yang benar, jalan yang dirahmati dan diri Tuhan yang Maha Esa. Karena akhlak merupakan kunci suksesnya kehidupan berdasarkan tuntunan agama. Lantas bagaimana menilai seseorang yang berakhlak baik dan berperilaku baik? Orang-orang yang berakhlak baik dan berperilaku baik adalah orang-orang yang meneladani nabinya. Para tocin, apakah kita sudah menjalankan ajaran agama dengan baik? Apakah kita orang-orang yang berakhlak baik dan perilaku baik? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Saya yakin semua yang hadir di sini orang-orang yang berakhlak baik dan berperilaku baik. Bapak, Ibu, para tocin yang saya hormati, ada pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Pepatah ini sudah sering kita dengar, sudah sangat lama, sudah melegenda. Pepatah ini sangat kental dan kita ingat sebagai perwujudan bahwa setiap perbuatan di dunia ini pasti akan dikenang dan diingat, baik atau buruk, sukses atau gagal, tergantung nama seperti apa yang ingin dikenang dan diingat. Bapak, Ibu, para tocin yang saya hormati, kita sebagai seorang manusia, sebagai insan yang memiliki nilai positif sepanjang hidup kita di atas dunia ini, termasuk saat mendapat cobaan yang berat, menghadapi kegagalan dalam kehidupan ini. Semuanya itu dijalankan dengan tulus dan ikhlas, berusaha sekuat tenaga
berdoa dan bersabar. Akhirnya setelah orang itu meninggal dunia, meninggalkan nama yang baik, meninggalkan nama yang harum untuk dikenang selama-lamanya. Saya mengajak para tocin sekalian, jangan pernah merasa capek, jangan pernah merasa lelah untuk mengimani agama Konghucu, melaksanakan dan menjalankan ajaran Konghucu di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, Tuhan beserta kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wei tetung tien. Sancai.